Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita akan lanjutkan pembacaan dari tafsir Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balag wallahu basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka jika mereka orang-orang musyrikin Quraisy mendebatmu dalam tauhid, dalam penghambaan hanya kepada Allah saja, faqul aslamtu, maka katakan kepada mereka, aku berserah diri, aku berislam, aku berserah diri dan aku serahkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna wajah di sini karena wajah merupakan bagian tubuh yang paling mulia dalam tubuh kita. Karena dalam wajah ada banyak indera. Indera penglihatan, indera lisan, indera mengecap, dan di sampingnya ada indera pendengaran. Artinya terfokus pandangannya. Dan apabila seseorang itu menghadapkan sesuatu, maka yang pertama kali dia tolehkan ialah wajahnya. Mengapa di sini pakai wajah? Aku berserah diri dan aku serahkan wajahku hanya kepada Allah dan juga orang-orang yang mengikutiku, yakni dari kalangan para sahabat. Dalam tafsir Misbahul Munir fi Tahdibi Ibni Katsir, akhlastu ibadati lillahi wahdah la syarikalah wala niddan lahu. Aku ikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah saja dan aku tidak berbuat syirik dan tidak ada sesembahan, seruan atau sesuatu yang diseru selainnya. Wala waladun lahu, dan dia tidak memiliki anak. Wala sahibatun lahu, dan dia tidak memiliki kawan. Allah tidak butuh kawan dalam mencipta, memberi rezeki. Wa manittaba'ani ay ala dini, yakni orang-orang yang mengikutiku, yakni di atas agamaku. Sesiapa saja yang di atas agamaku.
agama Islam. Yaqulu kama qallati, yang mengatakan semisal perkataanku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, kul hadhihi sabili, atau ayat yang lain, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkannya di atas basirah, di atas ilmu. Ini kedudukan mulia, yakni kedudukan seseorang di atas ilmu agama. Ana wa man ittaba'ani, aku dan bersama orang-orang yang semisal denganku, mengikutiku. Kemudian Allah, kita kembali kepada ayat Ali Imran tadi. Wa qulil ladina utul kitab, dan katakan kepada orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahudi dan Nasara, wal ummiyin, yakni selain dari keduanya, orang-orang agama selain Yahudi Nasara, mereka disebut ummi karena tidak memiliki kitab samawi. Jadi ummi itu tidak terbatas orang yang tidak bisa membaca tulis, bukan, dalam tafsiran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru kepada jalan agama Islam, agar mereka tadi yang diseru, ahli kitab dan orang-orang ummi, untuk masuk ke dalam syariat Islam dan mengikuti apa yang telah Allah kirimkan berupa wahyu Al-Quran, mengikuti Nabi yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah seru, Allah perintahkan agar menyeru kepada Al-Kitabaini. Al-Kitabaini minal millataini wal ummiyina minal musyrikin. Ahli kitab dari dua agama Yahudi dan Nasara, orang-orang ummi dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Faqala ta'ala wa qulil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum. Apakah kalian akan beriman? Apakah kalian akan masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Apabila mereka mau masuk Islam, maka sungguhnya mereka telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun daya dari kita. Walaupun kita seorang nabi, walaupun kita mungkin seorang dai, seandainya ada nabi, seandainya dai menyeru kepada agama Islam agar mereka mau masuk Islam, yakni orang yang diseru, apabila mereka masuk Islam itu semata atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan sangkut paut kita. Karena yang menggerak membolak-balikkan hati ialah Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika seorang anak kecil dari orang Yahudi sakit menjelang ajal. Yakni anak ini pernah bekerja kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menjenguknya. Dan ini merupakan bolehnya seseorang menjenguk orang yang sakit dari lain agama. Maka Nabi pun menawarkan agar anak yang sakaratul maut ini mengucapkan kalimat syahadat. Di sini bolehnya seseorang menawarkan, bahkan ini merupakan alasan dibolehkannya menjenguk orang sakit dari lain agama, yakni agar menawarkan agama Islam. Tatkala Nabi menawarkan, maka anak ini pun minta izin kepada orang tuanya.
Maka tatkala orang tuanya mengucapkan ati Abul Qasim, tidak apa-apa, taati saja ucapan Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak ini pun mengucapkan kalimat syahadat, kemudian Allah ambil nyawanya. Seketika Nabi pun memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan anak ini dari siksa api neraka. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Dan jikalau mereka tidak menghiraukan, berpaling dari ajakan masuk Islam, maka sesungguhnya engkau telah menyampaikan Islam. Dan kewajiban kita hanya menyampaikan, adapun mereka menerima atau tidak itu bukan ranah kita. Ai wallahu alaihi hisabahum. Dan Allah lah yang akan menghisab mereka. Wa ilaihi marji'uhum wa ma'abuhum. Dan mereka kelak akan dikembalikan. Tempat kembalinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yahdi may yasha' wa yudillu may yasha'. Allah lah yang zat memberikan hidayah dan zat yang menyesatkan. Allah memiliki kemampuan untuk memberi hidayah atau menjadikan seseorang itu dalam kesesatan sesuai apa yang Allah kehendaki. Dan Allah memiliki hikmah, dan Allah kelak akan menyampaikan hujjah kepada orang ini bahwasanya Allah sudah mengutus seorang Rasul. Allah sudah mengutus kaum muslimin, para da'i yang menyampaikan Islam dan memerintahkan manusia agar masuk Islam. Tatkala mereka menolak, maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Allah akan berhujjah. Nabi Muhammad SAW sebagai saksi, para anbiya sebagai saksi, Al-Quran dan kitab suci akan menjadi saksi yang akan menghujah orang-orang yang menentang. Akan tetapi apabila seseorang itu mau masuk Islam, mau mengikuti Nabi, maka Nabi pun akan bersaksi tentang keislaman kita, dan Allah dan Nabi pun akan memberikan syafaat, membela kita. Begitu Al-Quran pun juga akan menjadi syafi' akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, terkhusus orang yang mengimani Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran Karim itu ialah sesuatu yang harus kita baca tiap hari. Yang paling penting ialah sesuatu yang harus kita gunakan pedomannya dalam kehidupan kita. Lalu Allah Ta'ala menutup ayat yang ke-20 ini dengan kalimat wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala basirum, maha mengetahui tentang ahwal, tentang keadaan para hamba. Dalam tafsirnya yakni huwa alimun biman yastahiqu al-hidayah miman yastahiqu ad-dhalalah. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa saja yang berhak Allah beri hidayah dari kalangan orang-orang yang pantas untuk diberi hidayah, dan Allah mengetahui siapa yang tersingkirkan, yang tidak mendapatkan hidayah, yang masuk kepada pintu dhalalah. Dan jangan pernah merasa Allah tidak adil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dia Allah tidak akan ditanya dari apa yang Allah perbuat,
dari memasukkan seseorang ke dalam surga ataupun neraka, ataukah orang itu diberi hidayah atau tidak. Bahkan wahum yus'alun, mereka para hamba akan ditanya. Yang ditanya itu mereka, al-khalqu wal makhluku, ya. Al-khalqu ay al-makhluku, makhluk-makhluk. Adapun al-khaliq tidak ditanya. Wa madzalika illa li hikmatih wa rahmatih, dan tidaklah seperti itu keadaannya melainkan itu ada hikmah dan dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayatu wa amsaluha min asrahid dalalati ala umumi bi'tsatih salawatullahi wassalamu alaihi ila jami'il khalqi. Ayat ini atau yang semisal dengan ayat ini merupakan dalil yang paling jelas, yang paling tegas akan tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wassalamu alaihi, kepada seluruh makhluk. Kama huwa ma'lumun min dinihi daruratin, kama dalla alaihi alkitabi wa sunnah, wa kama dalla alaihi alkitabu wa sunnatu fi ghairi ma ayatin wa hadisin. Sebagaimana yang diketahui dari perkara-perkara yang memang maklum, dari perkara agama minad darurat, perkara yang paling mendasar dalam agama kita, sesuatu yang paling mendasar asas, yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Yang paling mendasar yakni tentang kenabian Muhammad SAW, sehingga Allah Ta'ala berfirman tentang beliau, katakan wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Allah Ta'ala juga berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya Muhammad SAW, agar beliau menjadi seorang pemberi peringatan bagi alam semesta. Wa fi sahihaini wa ghairihima mimma thabata tawaturuhu bil waqa'ihi al-muta'addidah annahu sallallahu alaihi wasallam ba'asa kutubahu yad'u ila Allahi mulukal afaq wa tuwa'ifi bani Adam min garbihim wa ajamihim kitabaihim wa ummihim kitabihim wa ummihim imtithalan li amrillahi lahu bidalik. Dan dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan selainnya, dari apa yang telah mutawatir diriwayatkan, yang sangat banyak perawinya, tentang Nabi Muhammad SAW menulis surat Rasail, menyeru kepada para raja yang ada di ujung barat dan ujung timur, mengirim surat berupa ajakan agar mereka masuk Islam, yakni para raja dan seluruh orang-orang, baik Arab maupun non-Arab, baik yang mereka ahli kitab ataupun non-ahli kitab. Ini merupakan sebagai perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi
la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wa mata lahu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar salah seorang dari kalangan umat ini, yakni tidak seorang Yahudi ataupun Nasrani, tidaklah mendengarku salah seorang dari kalangan umat ini, yakni tidak Yahudi ataupun tidak pula Nasrani, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, mengimani kenabian Nabi, mengimani dengan apa yang telah aku diutus, melainkan dia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, bu'istu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus kepada kalangan yang berwarna merah dan berwarna hitam. Ya, karena beragam manusia kulitnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi ammatan. Adalah Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaumnya, bangsa Arab secara khusus, dan diutus kepada seluruh manusia secara umum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran tadi, yakni ayat yang ke-20, pelajaran yang bisa diambil ialah agar seseorang bersemangat dalam berdakwah, mengikhlaskan dakwahnya bukan dalam rangka mencari dunia, akan tetapi ikhlas lillahi ta'ala, dalam rangka menyebarkan agama Islam. Yang kedua, agar seseorang tidak menyandarkan kepada keahliannya, retorikanya, kepandaiannya, kecerdasannya, tidak. Akan tetapi dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mampu menggerak dan membolak-balikkan hati manusia. Sehingga apabila dia sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dakwahnya itu diterima, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dakwahnya ditolak, maka dia tidak bersedih hati, karena kewajiban kita sebagai seorang dai ialah hanya menyampaikan, adapun mereka menerima atau tidak, maka itu bukan tanggung jawab kita. Dan kita telah berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau memeluk agama Islam. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan hidayah kepada keluarga kita, masyarakat kita. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.